Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, saya undang untuk maju ke depan. Yang di belakang semua bisa diisi bangku-bangku yang di depan. Jadi ya, di belakang gelap, nggak kelihatan nanti ini. Jadi harus maju ke depan. Coba yang sebelah kiri juga kayaknya bisa maju ke depan. Diisi aja, diisi. Mohon perhatian. Ya, Grace, maju Grace, depan, ya, maju di depan sini. Ya. Iya, terima kasih untuk perhatiannya. Shalom, Jemaat Kristus. Atas nama Gereja Perki Nederlandia Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang di ibadah Minggu pada saat ini. Ibadah hari ini dipimpin oleh Ibu Deborah Iriani Simatupang dan diiringi musik oleh Bapak Mardikale. Kami ucapkan selamat beribadah di tempat ini maupun di rumah masing-masing melalui siaran langsung kepada semua jemaat umat Tuhan dan kepada mereka yang baru pertama kali mengikuti ibadah GPN saat ini. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu jemaat dipersilakan bangkit berdiri dan kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 46. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan memimpin umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Mari kita memasuki ibadah pada minggu yang indah ini. Umat kita percaya bahwa ibadah kita ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Hari ini kita mau memahami kalimat Tuhan Yesus. Ketika Dia mengajar, Dia berkata, "Kamu telah melakukannya untuk Aku." Apa yang dimaksud oleh Tuhan dan apa yang sudah dilakukan dan siapa yang sedang dipuji Yesus dalam kalimat itu. Kita akan sama-sama mendalaminya dan kita ingin kalimat itu ditujukan untuk kita. Nas pembimbing untuk ibadah kita terambil dari Matius 25 ayat 40b.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kita sambut dengan nyanyikanlah Kidung Baru nomor 213. Olehnya kini layanilah mukalismu, maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup firman-Nya, taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Ya, lagu ini mau mengingatkan kita ini orang-orang yang sudah ditebus. Maka mari kita hidup seperti orang-orang yang sudah ditebus. Kini kita akan sama-sama datang kepada Allah dan menaikkan doa pengakuan dosa kita. Ya Bapa yang Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Kami mengaku kepadamu. Tuhan kasih segala kekurangan kami sebagai orang percaya yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, pelanggaran dan kelalaian kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Berilah kami ya Allah pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2 menjadi berita pengampunan dosa bagi kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita,
dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Bagi kita yang hari ini sungguh bertekad untuk hidup baru, yang mengucapkan kata-kata pengampunan dan permohonan dosa, mari kita bertekad untuk menjadi anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, mari kita dengarkan petunjuk hidup yang baru. Kita berdiri untuk menyatakan kesiapan dan tekad kita. Kolose 3 ayat 23, beginilah firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita sambut petunjuk hidup yang baru ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 424. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain, bersinar. Aku bersinar terus. Aku ingin bersinar di mana di surga ku hidup senang bersamanya, bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Hari ini anak-anak biar tetap di sini, karena ada cerita di dalam khotbah tentang seorang anak. Biar anak-anak mendengar bersama-sama dengan kita. Mau sekolah minggu? Oke. Nanti mama, papa, om, dan tante yang mendengar khotbah hari ini ceritakan ke anak-anak sekolah minggu kita. Mari kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, kami memberikan hidup kami untuk melayani Engkau. Dan saat ini kami menyiapkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu, menyambut sabda-Mu. Dan biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami. Sehingga kami saat ini bukan cuma membaca Alkitab, mendengarkan firman, tapi menyimpan sabda Tuhan di dalam diri kami dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Matius 25
ayat 31 sampai dengan yang ke-40, yang berbunyi demikian. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya. Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Itu pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan orang-orang benar yang ditempatkan sang raja di sebelah kanan, di bagian terhormat. Pertanyaan ini mau menunjukkan orang-orang benar itu tidak tahu apa yang membuat mereka dipilih menjadi orang-orang yang ditempatkan di sebelah kanan. Pertanyaan-pertanyaan ini ada di dalam bagian isi pengajaran Tuhan Yesus tentang penghakiman terakhir. Lalu di dalam isi pengajarannya Tuhan Yesus menjawab. Jawabannya ini adalah jawaban sang raja di dalam cerita. "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku."
Melalui jawaban sang raja itu kita dapat menilai bahwa orang-orang benar itu ternyata dipilih, ditempatkan di bagian yang terhormat karena mereka telah mengisi kehidupan mereka dengan melakukan hal yang sungguh menyenangkan hati raja. Sang raja, pemilik kerajaan sorga, dalam jawabannya mengatakannya, kamu telah melakukannya untuk aku. Artinya orang-orang benar itu yang dipilih pada saat penghakiman terakhir sebagai orang-orang yang sudah menyenangkan raja, pemilik kerajaan sorga, sudah hidup mewujudkan kasih dan pelayanan kepada orang-orang yang menderita di dalam kehidupan mereka. Dan bagi sang raja, tindakan mereka itu kepada orang-orang menderita adalah cara yang sesungguhnya untuk melayani Allah. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita dapat menjadi pribadi seperti orang-orang benar dalam bacaan Alkitab ini? Itu satu bagian yang menarik, karena kita semua ini ingin ada di dalam kelompok domba-domba yang ditempatkan di bagian terhormat sang raja. Hari ini kita mau belajar hal-hal yang dilakukan orang-orang benar itu. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kita harus peka terhadap kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Peka berarti, kalau lihat di dalam Kamus Bahasa Indonesia, itu artinya mampu merasakan dan melakukan sebuah tindakan untuk menolong, menghibur, menguatkan, memberi semangat kepada orang yang mengalami kesusahan. Jadi peka itu berarti di dalam hati, di dalam diri segera muncul perasaan ketika melihat, menyaksikan, mengetahui, menyadari ada sesama yang membutuhkan pertolongan. Jadi ada roh, ada, kalau kita bilang, suara, ada gerakan, ada energi di dalam diri kita yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Itulah artinya PK. Bicara soal menjadi pribadi yang memiliki kepekaan, mari kita belajar kisah seorang anak perempuan dan Dr. Howard Kelly. Ada seorang anak laki-laki yang lapar dan tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli makan. Dia lalu memberanikan diri mengetuk sebuah rumah di sebelah desanya. Pintu rumah dibuka oleh seorang anak perempuan. Lalu anak laki-laki itu ketika melihat yang buka pintu adalah anak perempuan kecil, ya mungkin sebayanya, dia lalu membatalkan apa yang dia inginkan. Yang dia inginkan adalah meminta makanan. Jadi dia berharap yang buka pintu orang tua. Ketika yang buka pintu seorang anak kecil, dia membatalkan. Dia hanya meminta segelas air. Anak perempuan yang membuka pintu rumah itu melihat wajah anak laki-laki itu. Lalu dia pergi ke dalam rumah dan kembali dengan segelas susu hangat.
Lalu anak laki-laki itu kaget dan berkata sambil menerima segelas susu hangat itu. Dia bertanya, berapa harga segelas susu ini? Biar aku ingat sebagai hutangku, dan kalau aku punya uang akan aku bayar kepadamu. Lalu anak perempuan itu menjawab, kau tidak berhutang apapun kepadaku. Ibuku mengajarkanku untuk menolong orang yang susah. Nah, beberapa tahun kemudian, anak perempuan itu bertumbuh menjadi seorang gadis muda. Dia menderita sakit keras. Keluarganya sudah berusaha untuk menolongnya dan membawanya ke berbagai rumah sakit. Akhirnya dia dibawa ke sebuah rumah sakit di kota besar. Berbulan-bulan dia dirawat di rumah sakit itu sampai akhirnya dia sembuh. Dia dibawa ke rumah sakit itu karena di situ ada seorang dokter yang sangat ahli. Pada hari ketika dia dan keluarganya akan pulang ke rumah, mereka pun meminta bil pembayaran biaya rumah sakit. Dan ketika melihat kwitansi pembayaran, mereka kaget karena cukup besar biaya yang mereka harus bayar. Lalu mereka pergi ke bagian administrasi untuk mengusahakan bisa tidak bayaran ini dicicil. Ketika mereka sedang berbicara, salah seorang petugas bagian administrasi mengambil kwitansi dan berkata, ini kwitansinya. Di dalam kwitansi itu tertulis sebuah kalimat, paid in full with 1 glass of milk. Sign Dr. Howard Kelly. Ketika membaca catatan pada kwitansi itu, gadis muda itu pun mengingat peristiwa segelas susu hangat yang pernah dia berikan. Ternyata dokter yang selama ini merawatnya adalah anak laki-laki yang menerima segelas susu hangat pemberiannya. Jemaat yang terkasih, anak perempuan kecil itu telah menunjukkan sebuah tindakan kepekaan yang besar. Dia melihat dan lalu mampu menyadari dan segera bertindak ketika dia membuka pintu rumahnya, melihat seorang anak laki-laki yang kelihatan sudah lelah, dan dia mengambil segelas air susu hangat, walaupun anak laki-laki itu cuma meminta segelas air. Anak perempuan itu tahu bahwa anak laki-laki di depan pintu rumahnya membutuhkan lebih dari segelas air putih. Dan dia memberikan segelas air susu hangat. Itu pesan pertama yang mau kita pelajari. Mari kita menjadi pribadi yang memiliki kepekaan ketika melihat hal-hal di sekitar kita. Yang kedua, untuk menjadi seorang pribadi yang benar, yang nanti kiranya bisa dapat duduk di tempat terhormat di dalam kerajaan Allah, mari kita aktif menggunakan setiap kesempatan untuk berbuat baik. Kalau tadi kita diajar untuk memiliki kepekaan, sekarang kita diajar untuk menggunakan setiap kesempatan untuk berbuat baik. Mari kita tidak menunggu sampai kesempatan datang, tetapi aktif melihat sebuah peristiwa, sebuah keadaan, sebuah situasi
sebagai kesempatan untuk berbuat kebaikan. 8 September 1860, Edward Spencer sebetulnya berencana untuk bersantai dan menikmati liburan ke kota. Namun dia mendengar sebuah panggilan penyelamatan. Semua petugas penyelamat pantai diminta untuk bersiap di pesisir Danau Michigan karena ada sebuah situasi genting. Kapal feri Lady Elgin tenggelam tadi malam. Berita itu disebarkan kepada setiap petugas penyelamat pantai dan mereka harus segera datang ke tepi pantai. Ketika tiba di tepi Danau Michigan yang besar, Edward melihat sebuah potongan kayu terbawa terayun-ayun dan di atasnya ada seorang yang berada di atas potongan kayu itu. Saat itu air danau sedang sangat dingin, September. Dari tepi pantai, tim penyelamat berusaha melemparkan tali supaya orang yang di atas kayu itu dapat mengambil kayu itu dan para penyelamat menariknya. Spencer melihat apa yang terjadi itu dan dia mengambil tindakan. Dia tahu dia memiliki kemampuan berenang yang baik. Dia terjun menembus ombak besar untuk menyelamatkan orang itu karena dia melihat orang itu sudah cukup lelah dan tali yang dilemparkan cukup sulit untuk mencapai orang itu. Edward Spencer kembali berenang setelah orang itu sampai ke tepi pantai karena dia melihat bahwa di tengah danau itu masih banyak orang-orang yang sedang terombang-ambing di atas benda-benda, entah kayu, entah apapun bagian-bagian kapal. Edward terus berenang hingga tubuhnya kelelahan ketika dia menyelamatkan orang ke-17. Lalu dia jatuh pingsan. Saat dia tidak sadarkan diri, Edward mengigau dan berulang kali berkata, "Did I do my best, fellow? Did I do my best?" Kisah nyata ini menginspirasi seorang yang bernama Edwin Young pada 1924. Edwin seorang mahasiswa sekolah musik di Harding Simmons University. Dia pun mengubah kisah itu, kata-kata Edward Spencer menjadi sebuah lagu. Have I done my best for Jesus? Dalam bahasa Indonesia, lagu ini diberikan judul Sudahkah yang terbaik ku berikan. Jemaat Tuhan, demikian kita hari ini belajar dari orang-orang benar yang dipilih raja untuk duduk di sebelah kanannya. Saat ini mari kita nyatakan tekad kita untuk hadir menyatakan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau pada bacaan Alkitab Yesus berkata kepada orang-orang yang hina yang dimaksud bukan cuma secara fisik, tapi hina yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu lebih luas dari cuma penampilannya, keberadaan dirinya, penampakannya. Hina yang dimaksud Tuhan Yesus itu juga menyangkut ketika sesama kita merasa putus asa, takut, khawatir, kecewa, marah, bingung. Ketika tantangan hidup membuat mereka merasa tertekan,
ketika mereka merasa tidak memiliki apapun yang mampu menguatkan, memberikan mereka pengharapan. Kepada kita, bacaan Alkitab hari ini mengajak kita untuk menjadi pribadi yang membangun kepekaan dan berjuang untuk bertindak aktif berbuat kebaikan. Entah itu melalui kata-kata kita, hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Kata-kata menghibur bukan menghukum. Betapapun orang itu bersalah. Kata-kata memberikan semangat bukan menjatuhkan. Kata-kata doa bukan kemarahan. Mari kita melihat kesempatan-kesempatan yang sebetulnya ada di dalam kehidupan kita ketika kita berinteraksi. Entah itu dengan mereka yang kita kasihi, yang bersama-sama kita di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita. Entah itu mereka teman di pekerjaan, teman di pelayanan. Entah itu orang-orang yang sebetulnya cuma kita kenal sebentar saja. Mari kita melihat kesempatan-kesempatan untuk berbuat baik kepada mereka. Pada saat kita menolong dan hadir bagi mereka, kita sesungguhnya sedang melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Orang yang menyenangkan hati Tuhan itu adalah orang yang tidak hanya berbicara tentang kebaikan. Orang yang menyenangkan hati Tuhan itu bukan cuma orang yang hanya bicara tentang Tuhan. Orang yang menyenangkan hati Tuhan itu bukan cuma orang yang aktif melayani di gereja, tetapi juga orang yang berbuat nyata, melakukan kebaikan secara konkret. Dan pada saat itulah kita disebut sebagai orang-orang benar. Mari kita ingat pesan Rasul Paulus. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami menyambut firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menjadi orang-orang benar. Karena sungguh Tuhan, kami ingin menjadi pribadi-pribadi yang Engkau pilih duduk di sebelah kanan-Mu di bagian terhormat ketika Engkau melakukan penghakiman terakhir. Hari ini Engkau mengajarkan kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang terus menumbuhkan kepekaan kami terhadap kehidupan di sekitar kami. Engkau mengajarkan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang aktif, berbuat baik di setiap kesempatan-kesempatan yang sebetulnya Engkau hadirkan di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang membuat kami mampu menyimpan dan mengingat firman-Mu ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan NKB 199. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapkan
harapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut orang berkata, aku percaya pada Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami mau menyatakan cinta dan kasih kami, kepedulian kami melalui doa-doa kami. Pada saat ini kami berdoa untuk pergumulan dunia. Dalam keadaan peperangan, bencana alam, kekerasan, ketidakadilan, dalam situasi di mana orang-orang menjadi korban, para yatim piatu, janda dan duda, biarlah kekuatan Roh Kudus-Mu yang memulihkan keadaan dunia. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Biarlah kami terus mengingat peran dan tugas kami untuk menyatakan kasih yang Engkau ajarkan kepada gereja-Mu. Kami berdoa untuk gereja Perki Nederland, kepada Ketua Majelis Sinode, Ibu Pendeta Ida Patinama dan keluarga, kepada setiap anggota Majelis Jemaat Gereja Perki Nederland. Tuhan, Engkau yang menyatakan berkat, yang menyatakan kasih di dalam kehidupan mereka. Biarlah pelayanan mereka boleh berlangsung di dalam cinta dan kemesraan, satu dengan yang lain saling menguatkan dan menopang. Tuhan memberkati keluarga mereka, segala hal yang mereka harapkan, cita-citakan. Tuhan memberikan mereka kesehatan, sehingga pelayanan yang mereka lakukan semuanya menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang berada di dalam keadaan sakit atau dalam tahap pemulihan. Untuk Saudara Steve De Vrijtes, Ibu Gio Mukhtar, Ibu Sinta Sutisna, Ibu Ade Marpaung, Bapak dan Ibu Pardede, Bapak John Irawan, Bapak Adrian Sumampau, Bapak Rohandi Kaligis, Bapak Will Mostart, Bapak Andre Sahatapi, dan untuk setiap orang yang ada di dalam keadaan sakit atau dalam tahap pemulihan yang tidak kami sebutkan namanya, Tuhan bersama dengan mereka. Tuhan menguatkan tubuh fisik dan jiwa mereka, sehingga di dalam keadaan tubuh yang lemah, iman dan kepercayaan mereka selalu semakin kuat di dalam Tuhan. Tuhan yang menyertai, menguatkan, menolong, menopang setiap orang yang merawat, mendampingi. Tuhan yang memakai setiap hal yang mereka gunakan di dalam pemulihan tubuh mereka. Tuhan,
Kami berdoa untuk pemerintah, secara khusus pemerintah di Indonesia dan di negeri Belanda ini. Di dalam hal-hal perkembangan politik yang terjadi, Tuhan bersama dengan pemerintahan-pemerintahan. Dan biarlah hikmat dan kebaikan dari Tuhan menyertai setiap orang yang menjadi pejabat-pejabat di pemerintahan. Inilah Tuhan segala permohonan kami. Dengar dan jawablah apa yang kami inginkan ini. Kami percaya Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kami. Kami menutup doa kami ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan kita pada pagi ini sambil mengingat firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-8 yang akan kita bacakan bersama-sama. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan menyanyi dari PKJ 264.
Mari kita berdoa untuk persembahan kita yang akan kita bacakan bersama-sama. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ya Tuhan, terimalah syukur hati kami yang kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan kami yang adalah sumber hidup dan berkat. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur telah beribadah pada hari ini dan biarlah semuanya ini membawa berkat. Mari kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadi saksinya dimanapun kita berada. Kita menjadi pribadi yang belajar menumbuhkan kepekaan diri dan menjadi pribadi yang menggunakan setiap kesempatan untuk menjadi berkat. Mari kita berdiri, kita nyanyikan PKJ 185 ayat 2, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, sakit dan tubuhnya lemah, dasi dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang, marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Jemaat Tuhan, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta mari kita memohon berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putra-Mu. Shalom. Warta Jemaat Minggu 26 November 2023 atas nama Badan Pengurus dan Jemaat Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Deborah Iriani Simatupang yang telah memimpin ibadah dan kepada Bapak Mardi Kale yang telah mengiringi musik dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan memberkati. Minggu 3 Desember 2023 ibadah di gedung gereja
The New Start akan dimulai pada jam 9.30 pagi dan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Henry Senjaya. Kolekte persembahan dan iuran anggota dapat Anda kirimkan ke rekening Gereja Perki Nederland setempat, dan untuk Gereja Perki Nederland Amsterdam Zuidoost, jemaat dapat mengirimkannya ke rekening Perki Belmermeer di Amsterdam. Ibadah Natal Gereja Perki Nederland setempat pada hari Minggu 10 Desember 2023, Gereja Perki Nederland di Almere akan mengadakan ibadah Natalnya pada jam 3 sore, di gedung Gereja Ekumenis Kerk Lichtboog di Almere dan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Moses Tahitu. Pada hari Minggu yang sama juga akan diadakan Natal di Gereja Perki Nederland Arnhem dimulai pada jam 3 sore yang akan dipimpin oleh Ibu Francis Makatipu Kambay, dan Gereja Perki Nederland di Voorbrug juga akan mengadakan Natalnya pada tanggal 10 Desember yang dimulai pada jam 2 siang yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ida Anaria Rika Patinama dan bertempat di Koningskerk. Minggu 17 Desember juga akan diadakan Natal di Gereja Perki Nederland Zwolle yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Francis Makatipu Kambay. Waktu dan tempat akan menyusul kemudian. Gereja Perki Nederland Amsterdam Zuidoost akan mengadakan ibadah Natalnya pada tanggal 25 Desember hari Senin di gedung gereja The New Start dan akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ida Anaria Rika Patinama dan akan dimulai pada jam 4 sore. Ibadah tutup tahun akan diadakan pada hari Minggu 31 Desember 2023 di gedung gereja The New Start dan akan dipimpin oleh Ibu Ida Anaria Rika Patinama dan dimulai pada jam 5 sore. Sekian warta jemaat, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.